Pemirsa, panasnya debat Pilpres ketiga terbawa hingga keluar arena debat melalui perang kata antar capres. Perang kata ini dinilai tak selalu mendongkrak elektabilitas, justru bisa menjadi senjata makan tuan. Lalu siapa dirugikan? Debat panas yang berlangsung dalam debat Pilpres putaran ketiga berlanjut ke ruang publik yang lebih terbuka dan luas. Perang pernyataan antar capres semakin panas, khususnya antara capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Berbeda dengan debat, kali ini mereka melontarkan serangan tanpa harus berhadapan. Tidak dibatasi waktu dan temanya juga bebas. Meski didominasi perang kata antara Anies dan Prabowo, Ganjar Pranowo juga sesekali menyerang lawannya. Tak berselang lama setelah debat, Prabowo yang diserang soal kepemilikan tanah kembali menyinggung asetnya. Ia bahkan melontarkan pernyataan keras yang dibalas oleh Anies Baswedan. Beberapa hari kemudian, Prabowo kembali menuding ada tukang hasut yang menyerang dirinya. Prabowo juga menyinggung soal emosinya. Pernyataan Prabowo itu ditanggapi oleh Ganjar Pranowo. Masih di hari yang sama, Prabowo menyinggung soal air susu yang dibalas air tuba. Sindiran itu diyakini tertuju pada Anies Baswedan yang diusung Gerindra di Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Pernyataan itu pun ditanggapi Anies untuk disampaikan di debat. Pakar politik Hanta Yuda menilai perang kata antar capres, khususnya antara Anies Baswedan dengan Prabowo Subianto, dinilai sebagai hal yang wajar. Wajar kalau kemudian Prabowo harusnya lebih defensif bertahan posisinya, sementara Anies Baswedan lebih ofensif, lebih menyerang. Karena ibarat permainan sepak bola, pertandingan sepak bola, di menit-menit terakhir itu yang masih tertinggal harusnya menyerang. Jadi kalau Anies lebih banyak menyerang itu wajar. Yang tidak wajar itu kalau justru Prabowo yang lebih banyak menyerang. Nah, harusnya Prabowo harus lebih berhati-hati karena posisi skornya lebih di atas. Nah, sementara Anies ingin mengejar ketertinggalan itu, dia berharap untuk mencetak gol tanda petik supaya skornya naik atau berharap lawannya melakukan blunder politik. Nah, pada titik ini maka kalau ada saling serang di antara keduanya itu hal yang wajar karena dalam rangka untuk mengejar tingkat elektabilitas di mana Pilpres tinggal 1 bulan, bahkan kurang 1 bulan lagi. Namun Hanta menambahkan, perang kata dinilai wajar itu jika berkisar pada gagasan, program, ataupun rekam jejak paslon. Serangan yang mengarah kepada pribadi atau hal lain yang tak berhubungan dengan kontestasi seharusnya dihindari. Apabila yang diserang itu, amunisi yang diserang itu ada terkait dengan gagasan masing-masing paslon, terkait dengan program, kemudian itu diserang habis-habisan, menurut saya itu justru positif dalam konteks demokrasi. Membedah supaya ada diferensiasi antara program satu paslon dan paslon lainnya. Yang kedua, kalau yang diserang itu adalah terkait dengan rekam jejak atau pengalamannya, misalnya Prabowo ketika jadi menteri bagaimana, Anies Baswedan ketika jadi gubernur seperti apa, itu yang diserang juga itu positif, wajar-wajar saja. Atau bahkan ketika terkait dengan kecakapan, kompetensi, leadership, kemampuannya, skillnya dan seterusnya juga itu sah-sah saja. Itu saya kira 3 koridor, jika terkait dengan 3 hal itu yang diserang wajar saja. Mengapa para capres saling serang kata? Apakah hal itu berpengaruh pada elektabilitas mereka? Hanta menilai serangan yang berbasis data berpotensi memengaruhi elektabilitas mereka. Cara penyampaiannya pun harus sesuai dengan budaya kita. Apabila dia berbasis pada data, fakta, bukti, maka itu bisa menjadi semacam potensi untuk melentingkan menaikkan elektabilitas yang menyerang, tentu dengan terukur. Yang kedua, kalau yang diserangnya itu isunya meledak dalam arti isu populis terkait dengan hajat hidup orang banyak, terkait dengan pemilih, itu mungkin ada potensi. Tapi kalau isunya elitis juga agak sulit. Kemudian ketiga, dia juga saya kira harus disampaikan dengan cara, dengan tanda petik budaya timur, kultur masyarakat Indonesia. Karena biasanya tidak begitu suka kalau terlalu vulgar, terlalu ekstrim, terlalu obsesif dalam menyerang dan sebagainya, sehingga saya kira harus ada ukuran. Tapi kalau itu dilakukan secara terukur, kemudian itu isunya meledak, ada potensi untuk menaikkan elektabilitas. Pun sebaliknya, kalau tidak berhati-hati bisa menimbulkan antipati dari publik. Perang kata antara capres yang memanas itu dikhawatirkan juga membuat pendukung fanatik mereka ikut terbakar. Jika itu terjadi, konfrontasi di akar rumput bisa menjadi hal yang tak terhindarkan.
Untuk menghindarinya, para capres harus mempertontonkan bahwa mereka tetap menjaga persahabatan.